Nah, demi keselamatan para konsumennya, akhirnya Glico ini menarik semua produk mereka yang telah dipasarkan, yang telah tersebar di pasaran. Mereka tidak mau ini menjadi bencana besar bagi mereka. Hal ini justru menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Glico. Mereka mengalami kerugian sekitar 300 miliar rupiah, geng. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kalian pernah tahu nggak, geng, produk yang satu ini? Nih, namanya Pocky. Kalau misalkan kalian datang ke beberapa minimarket ya, ini pasti kalian akan gampang sekali mendapatkan produk ini. Produk ini biasanya itu ada di tongkrongan-tongkrongan yang ada cewek-ceweknya gitu. Misalkan lagi nonton bareng, Netflix bareng, ini cocok banget nih ya produk ini. Tapi konten kali ini bukan mau ngendorse ini produk, enggak. Tapi gue pengen bercerita tentang sebuah kasus yang melibatkan perusahaan yang memproduksi produk Pocky ini. Dan ini merupakan sebuah kasus kriminal yang cukup menarik untuk kita bahas. Karena di saat itu cukup fenomenal, menggemparkan warga Jepang karena melibatkan sebuah brand produk makanan yang bernama Glico Morinaga. Dan banyak sekali misteri-misteri yang tersimpan dari kasus ini, geng. Langsung aja kita bahas kasus ini di sisi lain. Seperti yang gue katakan tadi, kasus ini melibatkan dua nama besar perusahaan manufaktur yang ada di Jepang, yaitu Glico dan Morinaga. Kalau Glico punya brand yang mungkin kita kenal di Indonesia bernama Pocky, sementara Morinaga ini adalah brand yang cukup terkenal dengan produk susu anak-anak milik mereka. Dua perusahaan ini terlibat di dalam sebuah kasus kriminal yang tidak pernah terpecahkan oleh kepolisian Jepang. Yang dimana ini terjadi pada tahun 1984 sampai 1985. Mereka diperas sebanyak 300 miliar oleh beberapa orang penculik yang menjuluki diri mereka sebagai Monster with 21 Face, atau dengan bahasa Indonesianya monster dengan 21 wajah. Yang dimana mereka ini sangat pintar dalam melakukan aksinya. Bagaimana semua ini bermula, geng? Nah, ini semua bermula pada tanggal 18 Maret tahun 1984. Di saat itu, ada dua orang pria yang menggunakan topeng tiba-tiba menyusup masuk ke rumah CEO dari perusahaan Glico. Nama dari CEO ini adalah Katsuhisa Ezaki. Dan malangnya nasib CEO yang satu ini, dia langsung diculik oleh dua orang pria bertopeng tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya, pada tanggal 19 Maret, perusahaan Glico mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenal, yang mana orang ini merupakan bagian dari si penculik CEO Glico ini. Mereka memberitahukan keadaan si CEO, ya kan, dia dalam kondisi baik-baik aja, namun para penculik ini mengancam dengan meminta tebusan sebesar 1 miliar yen atau hampir setara 60 miliar rupiah. Dan juga mereka meminta tambahan sebesar 100 kg emas. Dan di saat itu harga 1 kilogramnya aja 850 juta rupiah. Jadi bisa dikalikan tuh, geng. Nah, di saat itu perusahaan Glico hampir saja memenuhi permintaan dari para penculik karena menurut mereka keselamatan dari CEO mereka jauh lebih penting. Namun untungnya CEO dari Glico ini berhasil kabur melarikan diri dari penculikan tersebut. Entah bagaimana caranya, intinya singkat cerita dia berhasil kabur sebelum perusahaan Glico ini menebus dia dari si penculik. Di saat itu semua orang bersikap ya benar-benar lega, bersyukur CEO-nya sudah bebas, berhasil melarikan diri. Namun ternyata permasalahan tidak cukup sampai di situ. Gilanya, para penculik ini makin ekstrim dan makin gila serta makin berani untuk membuat perusahaan Glico semakin ketar-ketir. Yang mereka lakukan adalah mereka datang ke kantor perusahaan Glico ini dan mengobrak-ngabrik markas atau kantor Glico tersebut. Mereka juga membakar mobil-mobil yang ada di perusahaan itu.
1 bulan kemudian, markas Glico ini diancam lagi. Mereka dikirimi sebuah paket yang berisi asam klorida, zat korosif yang sangat berbahaya. Lalu di saat itu kondisi perusahaan Glico benar-benar kacau karena mereka terus-menerus mendapatkan ancaman. Jadi para karyawannya jadi panik gitu. Sementara CEO-nya benar-benar di dalam perlindungan yang cukup ketat yang diberikan oleh si perusahaan. Akhirnya pihak kepolisian langsung mencari tahu siapa sih sebenarnya para penculik ini, apa tujuan mereka dan apa keinginan mereka selain minta tebusan gitu. Kok bisa mereka se-ekstrim itu, seberani itu mengancam sebuah perusahaan besar. Akhirnya kinerja kepolisian Jepang itu membuahkan hasil. Identitas dari para pelaku, para penculik itu akhirnya terungkap, geng. Para pelaku ini sebelumnya sempat mengirimkan sebuah surat kepada Glico dan menyebutkan kalau mereka ini adalah sekumpulan monster dengan 21 wajah katanya. Nah, nama ini sendiri mereka buat karena terinspirasi dari tokoh antagonis dalam sebuah novel Edogawa Ranpo yang berjudul Phantom with 21 Face. Di dalam surat yang mereka tulis, mereka menyertakan sebuah ancaman yang mengatakan kalau para penculik alias para monster ini telah meracuni produk dari Glico yang telah disebarluaskan atau yang sudah diperjualbelikan di pasaran itu mengandung racun potasium sianida, dan para penculik ini ngeklaim mereka lah pelakunya. Mendengar kata sianida, yang terbayang di dalam kepala para petinggi Glico adalah sebuah kehancuran bagi perusahaan mereka. Karena apabila hal ini benar, maka setiap orang atau setiap anak yang mengkonsumsi produk dari Glico ini akan mati seketika. Di saat itu Glico benar-benar ketar-ketir dan panik dengan ancaman tersebut. Nah, demi keselamatan para konsumennya, akhirnya Glico ini menarik semua produk mereka yang telah dipasarkan, yang telah tersebar di pasaran. Mereka tidak mau ini menjadi bencana besar bagi mereka. Hal ini justru menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Glico. Mereka mengalami kerugian sekitar 300 miliar rupiah, geng. Bisa kebayang tuh ya, 300 miliar loh kerugiannya. Di saat itu Glico benar-benar menyerah dengan kondisi yang ada gitu ya. Mereka udah pasrah banget. Waduh, dikerjain sama penculik, diancam oleh penculik, dan ini benar-benar nyata. Bukan hanya sekedar prank, bukan hanya sekedar orang-orang iseng. Karena kan CEO-nya udah sempat diculik gitu. Dan para kepolisian sudah bekerja sekuat tenaga dan mengklaim kalau mereka sudah mendapatkan identitas para pelaku penculikan. Namun sayangnya hal ini juga nihil karena yang diketahui oleh pihak kepolisian itu sama aja dengan yang ada di dalam surat ancaman yang dikirimkan oleh para penculik, yaitu nama kumpulan mereka sebagai monster 21 wajah. Jadi identitas asli pelaku justru tidak diketahui. Ketakutan yang berlarut-larut dialami oleh perusahaan Glico akhirnya bisa terhenti dan mereka bisa lega setelah para penculik atau para monster ini membuat sebuah pernyataan yang mengatakan kalau mereka memaafkan Glico katanya. Jadi ini terjadi pada tanggal 26 Juni di saat itu. Para monster ini menyatakan kalau mereka sudah cukup untuk mengerjai Glico. Di dalam sebuah surat yang mereka kirimkan, di situ tertulis jelas mereka mengampuni Glico. Namun itu bukan berarti mereka benar-benar mengakhiri semua aksi. Namun para monster dengan 21 wajah ini justru mencoba untuk mencari mangsa yang lain. Mangsa yang mereka maksud adalah Morinaga, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengan Glico. Pada bulan Oktober tahun 1984, para monster dengan 21 wajah ini kembali melancarkan aksinya. Mereka mengulangi aksi yang sama, yaitu mengancam pihak Morinaga dengan kalimat yang pernah mereka utarakan kepada Glico. Jadi mereka mengatakan permen buatan Morinaga yang sudah dipasarkan itu sudah mereka bumbuhi racun, yaitu racun sianida. Morinaga yang di saat itu merasa panik juga gitu ya, karena kan ini berhubungan dengan nyawa seseorang dan ini merupakan tanggung jawab mereka. Apabila produk mereka benar-benar mengandung sianida, matilah mereka. Perusahaan tutup dan seluruh karyawan di saat itu diminta pertanggungjawaban dengan dipenjara mungkin. Alhasil Morinaga menarik 90% produk mereka yang sudah beredar di pasaran, dan ini benar-benar kerugian yang sangat-sangat besar bagi Morinaga sama dengan Glico tadi. Namun untuk dua perusahaan yang diancam oleh para monster dengan 21 wajah ini, ya mereka lebih memilih untuk mengalami kerugian di perusahaan mereka ketimbang mau membayar si penculik. Ya di dalam kondisi itu mereka nggak peduli ya penculik ini mau ngancam apa, tapi yang jelas mereka menjaga kepercayaan konsumen walaupun harus mengalami kerugian di angka ratusan miliar.
Nah, para monster dengan 21 wajah ini akhirnya nihil juga, tidak mendapatkan keuntungan, dan mereka tetap melancarkan aksi-aksi mereka kepada dua brand ini. Nah, namun pada tahun 1985, sang monster sudah dalam posisi ya memang tidak berhasil dengan Morinaga. Dia mengganti targetnya lagi, dan mereka tetap menargetkan perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Nah, kali ini mereka menyerang sebuah brand yang bernama Marudai. Namun di dalam ancaman dengan Marudai ini, para monster atau para penculik ini justru mengatakan kalau mereka berjanji tidak akan melakukan hal yang sama kepada Marudai seperti yang mereka lakukan kepada Glico dan Morinaga apabila perusahaan Marudai ini mau membayar mereka sekitar 50 juta yen atau setara dengan hampir 3 miliar rupiah. Marudai di saat itu melihat angka 3 miliar rupiah ini kecil dibandingkan dengan kerugian yang pernah dialami oleh kompetitor mereka, Morinaga dan Glico. Di saat menarik produk mereka di pasaran, justru mereka rugi sebesar ratusan miliar. Nah, ini kalau misalkan hanya membayar 3 miliar untuk mencegah para penculik ini berbuat yang sama, ya mendingan dibayar aja gitu, menurut Marudai. Akhirnya, pihak Marudai pun setuju dengan tuntutan para penculik. Mereka membayarkan apa yang diinginkan oleh penculik. Namun di saat itu tentu saja perusahaan Marudai tidak mau memberikan uang itu secara cuma-cuma. Akhirnya mereka setelah mengiyakan tuntutan dari para penculik, mereka langsung menghubungi pihak kepolisian secara diam-diam untuk menangkap para penculik ini. Jadi di dalam deal-dealan bersama sang monster, mereka mengatakan kalau mereka mau dari pihak Marudai ini mengirimkan salah satu pegawainya untuk menghantarkan uang kepada para penculik. Di saat itu, perusahaan Marudai ini mengiyakan dan mereka bekerja sama dengan pihak kepolisian. Pihak kepolisian menyamar menjadi pegawai yang mengantar uang di saat itu. Targetnya di saat itu polisi yang menyamar jadi pegawai ini ingin menangkap basah si pelaku penculikan alias si monster ini. Dan di saat itu beberapa polisi lain juga ikut mengintai di saat transaksi penyerahan uang. Dari kejauhan, pihak kepolisian melihat adanya sosok yang cukup mencurigakan. Polisi menjuluki sosok ini dengan sebutan Fox Eye Man atau pria bermata rubah. Nah, julukan ini tidak hanya menjurus kepada fisik si pelaku gitu ya. Ini juga menggambarkan kalau memang pelaku ini benar-benar licik seperti seekor rubah. Namun sayangnya di tengah pengintaian, pihak kepolisian justru kehilangan jejak pria yang mencurigakan ini. Dan di saat itu, para pelaku ini sadar kalau mereka sedang diintai. Akhirnya mereka membatalkan transaksi di saat itu. Dan mereka langsung cabut kabur dari tempat yang sudah dijanjikan. Nah, selama beberapa bulan, perusahaan Marudai ini cukup was-was dengan kondisi ini. Karena mereka tidak berhasil bertransaksi dengan para pengancam, para penculik ini ya. Dan para penculik ini telah mengetahui kalau perusahaan Marudai ini bekerja sama dengan pihak kepolisian. Ya, di saat itu benar-benar panik mereka. Dalam kondisi yang ketar-ketir ini, Marudai tetap menjalankan bisnis mereka namun dengan penjagaan yang cukup ketat. Lalu mereka mulai sadar kalau para pengancam ini sudah tidak berada di lingkungan mereka lagi, alias mereka sudah aman. Akhirnya, beberapa waktu kemudian, setelah perusahaan Marudai terbebas dari ancaman, tiba-tiba perusahaan lain yang masih dalam bidang yang sama dengan Marudai itu mendapat ancaman juga dari para pelaku. Nama perusahaan ini adalah House Food Corporation, yang dimana mereka dituntut sebanyak 100 juta yen atau sekitar 5,7 miliar rupiah pada bulan November. Di saat itu lagi-lagi pihak kepolisian yang mengetahui hal ini mulai sangat-sangat gerah. Ya, berkaca dari kegagalan mereka saat mengintai dan bekerja sama dengan Marudai di saat itu. Mereka benar-benar pengen banget nangkap si pelaku ini. Karena ya mau gimana pun itu adalah sebuah bentuk kegagalan dari kepolisian Jepang di saat sebelumnya. Dan kita tahu ya, polisi Jepang itu benar-benar menjaga kehormatan nama kepolisian negara mereka. Apabila mereka gagal, mereka berani mengundurkan diri. Ya, berbeda dengan di negara Konoha gitu ya. Jadi di saat itu mereka campur tangan lagi dalam menyelesaikan perkara para penjahat yang menamakan diri monster dengan 21 wajah ini. Nah, akhirnya si perusahaan tersebut mengiyakan keinginan para pengancam atau para penjahat. Mereka lagi-lagi berunding dan deal akan mengantarkan sejumlah uang dengan lokasi yang telah ditentukan. Di saat itu pihak kepolisian sudah mengatur berbagai strategi untuk menggerebek tempat tersebut. Alhasil, ketika salah satu utusan dari perusahaan House Food Corporation meletakkan uang tebusan di sebuah tempat yang sudah dijanjikan, tiba-tiba tidak ada satu orang pun yang datang ke tempat itu.
Bahkan pihak kepolisian yang sudah gerah mencoba untuk menggerebek tempat itu, menggeledah semuanya, namun tidak ada satu orang pun di sana dan tidak ada yang mengambil paket uang tersebut. Disinilah polisi tersadar gitu ya, kalau ternyata ini hanya sebuah jebakan yang dimana para penculik ini sedang mempermainkan pihak kepolisian. Lalu di sebuah tempat, di waktu yang sama, ada kejadian lain. Jadi ada seorang polisi lokal yang sebenarnya tidak sedang bertugas untuk menggerebek tempat itu. Dan bahkan polisi ini nggak tahu menau ya, sedang ada penggerebekan terhadap para pengancam gitu. Di saat itu, polisi ini melihat sebuah mobil van yang sedang terparkir tidak jauh dari TKP, tidak jauh dari tempat penggerebekan. Nah, namun polisi lokal ini nggak tahu apa-apa sebenarnya. Mobil van ini, di dalamnya itu berisikan para pelaku. Jadi pria bermata rubah yang dimaksud itu ada di dalam mobil itu. Si polisi lokal ini mendekati mobil van itu hanya untuk menanyakan gitu, ngapain mereka parkir di tempat ini, ada apa gitu, karena terlihat mencurigakan dan tidak sepatutnya parkir sembarangan. Lalu para pelaku yang ada di dalam van ini menyadari pihak kepolisian mendekat kepada mereka, mereka langsung kabur terbirit-birit menggunakan van tersebut. Akhirnya si polisi lokal yang nggak tahu apa-apa ini melihat sebuah kecurigaan, loh kok gue mendekat si mobil vannya malah kabur gitu. Akhirnya dia melaporkan kejadian ini dan mendapatkan laporan kalau mobil van tersebut adalah mobil curian. Jadi ini beda kasus nih. Akhirnya dia melaporkan, oh mobil van yang dimaksud ada di depan saya dan dia sudah kabur, kata si polisi. Akhirnya beberapa polisi lain tuh mengejar mobil ini, tapi dalam konteks mobil itu adalah mobil curian. Tidak ada yang menyadari kalau mobil itu di dalamnya ada si pengancam tadi atau si penculik tadi. Akhirnya setelah pengejaran ditemukanlah mobil van ini terparkir tidak jauh dari stasiun. Di saat itu pihak kepolisian tidak menyia-nyiakan waktu, langsung menggerebek mobil itu. Ternyata setelah dibuka, di dalam van tersebut terdapat sebuah radio atau semacam HT gitu ya. Yang dimana radio ini menangkap semua sinyal dari radio pembicaraan pihak polisi. Jadi bisa dikatakan para penculik ini satu langkah lebih di depan dibandingkan para polisi karena dia mengetahui rencana para polisi. Apapun yang dibicarakan oleh para polisi, mereka sudah tahu lebih dahulu. Makanya mereka selalu selamat berhasil kabur setiap kali akan disergap. Dan lagi-lagi di dalam kasus ini, para polisi gagal menangkap para monster. Yang dimana di saat itu, kepercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian benar-benar menurun. Pihak kepolisian benar-benar merasa malu. Mereka menjadi cemoohan, mereka menjadi bahan ejekan masyarakat karena tidak berhasil menangkap para pengancam yang benar-benar sudah meresahkan perusahaan-perusahaan besar. Dan bahkan meresahkan masyarakat Jepang di saat itu. Karena kan ini berhubungan dengan perusahaan makanan. Otomatis apabila ancaman ini benar, apabila makanan sudah diracuni oleh para pengancam, ya otomatis semua masyarakat Jepang yang mengonsumsi bisa mati gitu. Timbullah rasa malu yang sangat besar dari pihak kepolisian yang membuat pada akhirnya di bulan Agustus tahun 1985 seorang kepala kepolisian yang bernama Yamamoto kemudian melakukan harakiri. Ini adalah sebuah aksi mewafatkan diri untuk sebuah kehormatan. Dan itu memang sejalan dengan tradisi Jepang di zaman itu ya geng. Dia melakukan hal ini karena merasa gagal menangkap monster dengan 21 wajah ini. Dan membuat citra kepolisian menjadi buruk di saat itu. Bisa bayangkan ya bagaimana polisi Jepang menjaga harga diri. Ya udah pasti kalau orang kayak gini ya kan udah pasti jujur gitu ya. Dia gagal nangkap penjahat aja bunuh diri. Ya apalagi mau korupsi gitu kan, malu gitu ya. Jadi mereka tuh benar-benar menjaga harga diri dan nama baik instansi kepolisian negara mereka. Berbeda ya dengan negara Zimbabwe. Oke, mendengar hal ini banyak sekali orang-orang yang berduka. Masyarakat Jepang yang di saat itu benar-benar mencemooh dan juga meremehkan pihak polisian akhirnya merasa respect. Mereka menganggap pihak kepolisian ini dengan jujur, dengan benar-benar melaksanakan tugas. Sampai-sampai ketika mereka gagal, mereka rela melakukan harakiri demi kehormatan nama instansi. Di saat masyarakat Jepang semua berduka atas wafatnya Yamamoto karena dia merasa gagal, tiba-tiba sebuah surat dikirimkan ke kantor kepolisian Jepang di saat itu. Yang mana di situ berisikan tulisan kalau para monster dengan 21 wajah ini mengakhiri aksi mereka untuk selama-lamanya.
Mereka di saat itu mungkin ya tersentuh juga hatinya gitu ya, gara-gara mereka satu orang manusia harus mengakhiri hidup karena merasa gagal, merasa malu gitu. Dan ya para monster 21 wajah ini memiliki rasa empati juga kali ya, sedih melihat kondisi ini, dan mereka memilih untuk mengakhiri tindakan kriminal mereka. Namun di saat itu kondisinya udah benar-benar kacau, banyak perusahaan yang merugi, bahkan memakan nyawa manusia gitu kan. Dan di sini walaupun mereka menyatakan kalau mereka mengakhiri aksi mereka, pihak kepolisian tidak bisa terima. Mereka tetap mencari siapa orang di balik monster dengan 21 wajah ini. Namun sayangnya, semenjak para monster ini mengirimkan surat dan menyatakan mereka berhenti, aksi dari monster ini pun tidak pernah terdengar lagi. Dan pada tahun 2000, statute of limitation alias kasus mereka pun ditutup karena sudah expire mungkin ya, sudah berakhir. Jadi mereka tuh tidak diselidiki lagi siapa orang-orangnya. Dan sampai saat ini pun identitas dari para penculik dan juga pengancam yang bernama monster dengan 21 wajah ini tidak pernah terungkap, geng. Lalu banyak yang mempertanyakan, sebenarnya apa sih keinginan dari para pengancam ini, para penjahat yang menamakan diri monster dengan 21 wajah? Apakah benar tujuan mereka hanya uang? Karena secara logikanya gitu ya, kalau memang tujuan mereka uang, mereka itu tidak akan lompat-lompat dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Pasti mereka akan melancarkan aksinya, membuat satu perusahaan itu sampai depresi berat hingga mau mengeluarkan uang untuk tebusan, kalau memang tujuannya untuk uang. Nah, namun di dalam kasus ini bisa disimpulkan ternyata track record dari para perusahaan-perusahaan raksasa yang mendapatkan ancaman itu tidak semuanya bersih. Jadi perusahaan-perusahaan ini pun banyak yang bekerja kotor, yang membuat pandangan dari masyarakat Jepang di saat itu kalau perusahaan-perusahaan ini sebenarnya bukan 100% perusahaan yang tidak berdosa alias tidak murni sebagai korban. Kita contohkan saja misalkan perusahaan Glico nih geng ya, yang pertama kali mendapatkan ancaman. Di dalam track recordnya selama ini, Glico ini membuang limbah mereka secara sembarangan ke sungai sehingga merusak lingkungan sekitar di mana mereka membangun pabriknya gitu. Dan juga ini benar-benar merugikan penduduk setempat yang membuat banyak masyarakat merasa geram dan benci dengan perusahaan ini. Namun ternyata langkah yang sama juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain, yang dimana mereka sengaja membuang limbah secara sembarangan untuk memangkas pengeluaran mereka. Jadi pengen untung yang besar. Lalu ada hal menarik lain sebenarnya ya. Di saat para pengancam ini memberikan pesan kepada Glico yang mengatakan kalau produk-produk Glico telah diracuni sianida, sebenarnya pihak kepolisian sudah tahu kalau ini hanya sebuah pesan kosong alias ancaman kosong. Entah apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh pihak kepolisian di saat itu. Yang jelas, setelah produk Glico ditarik dari peredaran, mereka tidak menemukan satupun produk Glico yang mengandung sianida. Namun mungkin di sini karena yang telah dirugikan itu adalah perusahaan besar, makanya pihak kepolisian tidak mau tinggal diam. Kerugiannya itu besar banget, 300 miliar. Otomatis ini harus dicari orangnya karena sudah terlanjur gitu kan. Dan juga dari pihak Glico nggak mau ngambil resiko di saat itu. Siapa tahu bener nih ada produk Glico yang ya mungkin berapa ribu piece gitu yang sudah diracuni. Nggak ada yang tahu. Dan seperti yang kita lihat, setelah pihak Glico menarik produk mereka dari pasaran, di saat itu juga para penculik serta pengancam ini berhenti melakukan aksi mereka. Jadi jelas ya di sini bukan semerta-merta demi uang, tapi yang jelas mereka ini pernah menculik CEO Glico dan meminta tebusan. Tapi bisa jadi nih memang mereka butuh uang untuk di awal-awal, tapi mungkin tujuan utamanya adalah menyadarkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk tidak merugikan masyarakat dengan membuang limbah sembarangan. Setelah ancaman terhadap Glico, barulah ancaman terhadap Morinaga terjadi. Nah, di sini berbeda dengan Glico. Produk Morinaga ini ketika ditarik dari pasaran, itu justru benar-benar ditemukan ada beberapa piece permen buatan mereka yang mengandung sianida. Jadi di saat itu menurut pihak kepolisian ada 21 piece permen produk Morinaga yang mengandung sianida beneran. Tapi lucunya nih ya, anehnya nih, produk tersebut dibumbuhi dengan tulisan yang ditempel gitu ya. Tulisannya itu bunyinya bahaya, mengandung racun. Dan peringatan ini jelas ya, bertujuan agar para pembeli tidak mengonsumsi. Ya berbeda halnya kalau yang beli anak-anak udah pasti langsung digas gitu ya. Modar tuh anak kecil ya kan. Nah tetapi di sini memang tujuan dari para pengancam dan penculik ini itu sebenarnya tidak melulu tentang uang. Jadi dia masih jaga-jaga gitu ya. Walaupun 21 permen ada sianidanya, tapi ada label bahaya yang mereka bumbuhi.
Dan di sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya memang dari awal para pengancam dan para penculik ini tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun, karena mereka memang niatnya ingin memberi ganjaran kepada para perusahaan yang nakal ini. Dan kita bisa lihat ya bagaimana akhir daripada cerita ini ketika salah satu polisi memilih untuk harakiri atau mewafatkan dirinya karena kecewa, karena malu gitu ya. Para monster dengan 21 wajah ini langsung menghentikan aksi mereka karena mereka juga mungkin merasa bersalah gara-gara mereka ada orang yang harus mengakhiri hidupnya gitu kan. Dan tragedi monster dengan 21 wajah ini akan selalu dikenang oleh publik Jepang sebagai kasus kriminal paling misterius di negara mereka. Namun sebagian dari masyarakat Jepang menyebutkan kalau mereka ini tidak seutuhnya monster, tapi bisa jadi mereka adalah pahlawan karena yang mereka perjuangkan adalah hak-hak warga Jepang yang merasa dirugikan karena limbah pembuangan dari perusahaan-perusahaan besar tersebut. Gimana nih menurut kalian? Mungkin ada dari kalian yang warga Jepang pernah dengar cerita ini. Mungkin kamu keturunan Jepang atau mungkin pernah tinggal di Jepang, kecilnya di Jepang. Coba deh tinggalkan komentar di bawah. Mungkin bisa dilengkapi juga cerita tentang monster 21 wajah ini. Ya kita butuh cerita yang mungkin tidak bisa kita dapatkan dari artikel manapun. Coba tinggalkan komentar di bawah.